Jadi metode yang kedua, sales value at split off point, itu dirasa masih punya kendala. Di sini ada catatan, kendalanya apa? Tidak semua produk itu membutuhkan harga pada titik split off. Jadi ada produk yang harus diberikan proses tambahan dulu baru bisa dijual. Saya cerita dulu pakai skema ya. Bagaimana bisa muncul metode yang paling bagus, metode yang paling akurat, yaitu metode yang ketiga ini. Metode yang ketiga ini adalah metode harga jual bersih yang diestimasi pada split off. Nama lainnya sales value after split off point. Nama lainnya lagi NRV atau Net Realizable Value Method. Kenapa cara ini muncul? Kita coba kembali ke skema kita yang lalu dulu. Kita kembali ke sini. Kalian masih ingat tadi definisi dari split off point? Split off point itu ketika habis diproses secara bersamaan, ternyata beda-beda. Ada yang dibiarkan begitu saja, tidak butuh proses. Ada yang harus diasap, ada yang harus dikaleng. Jadi titik di mana produk yang tadi berhasil diolah secara bersamaan, terus tiba-tiba membutuhkan perlakuan selanjutnya yang berbeda, itu namanya titik mulai bedanya, itu namanya titik pisah, titik split off. Nah, kendalanya adalah teman-teman, tidak semua produk itu punya harga pada titik split off. Ini kebetulan ikan ya. Ikannya habis dibersihkan, ikan itu punya nilai jual teman-teman. Bayangkan kalau ini tadi misalnya perusahaan roti. Roti itu harus di oven baru bisa jadi roti ya. Jadi kalau sementara masih diulenin jadi adonan, gak ada orang yang mau beli adonan. Misalnya ceritanya begitu. Jadi adonan itu dirasa tidak punya harga jual. Harus di oven dulu, mengembang jadi roti, baru bisa punya nilai jual. Nah, hadirlah metode ketiga, yang ini tadi. Tujuannya adalah untuk mengatasi jika tidak semua produk itu bisa dijual pada titik pisah atau titik split off-nya itu tadi. Khususnya ini untuk produk-produk yang membutuhkan proses tambahan ya. Ada tambahan informasi, ikan segar tidak ada biaya proses tambahannya. Kalau ikan asap butuh biaya proses tambahan 4.750 per unit. Untuk ikan kalengan butuh biaya proses tambahannya 1.800 per unit. Saya kembali ke skema yang tadi. Jadi ini tidak butuh, yang ini tadi butuh proses, yang ini butuh proses. Nah, biaya proses tambahannya berapa? Untuk ikan asap 4.750, untuk ikan kaleng 1.800. Bisa kalian lihat ciri-cirinya di sini? Kalau harga jual pada titik split off, itu nilainya pasti lebih kecil daripada yang harga jual setelah proses tambahan dong. Jadi kalau tadi ikannya dibiarkan mentah begitu saja, kalau yang ini sudah diberi bumbu diasapkan, sudah diberi saus kemudian dikalengkan, ya tentu saja harga jualnya lebih mahal. Dari 25 meningkat jadi 31, dari 19 meningkat jadi 24. Kalau yang ini 29 tetap 29 ya, tidak ada peningkatan karena memang tidak ada proses tambahan. Setelah kalian pahami hal itu, kita bisa lanjut ke metode yang ketiga. Perhatikan baik-baik kolom demi kolomnya. Ada 3 produk utama, ikan segar, ikan asap, ikan kalengan. Kuantitasnya di data 9.000 kilo, 5.000 kilo, 3.000 kilo. Pakai data yang tadi. Nah, kita perlu mengalihkan dengan harga. Harganya jangan sampai keliru pilih harga. Pilih harga yang setelah proses tambahan. Sekali lagi, cara yang ketiga harus punya harga yang setelah proses tambahan. Ciri-cirinya, harga tersebut pasti lebih mahal daripada harga split off. Ya jelas lah, karena butuh proses tambahan, jualnya harus lebih mahal. Ikan segarnya 29, sama ya, enggak ada proses tambahan jadi 29, harga jual setelah proses tambahannya. Ikan asapnya 31.000, ikan kalengannya 24.000. Jangan pakai yang 25 sama 19, pakai yang 31 sama 24. Pindahkan itu ke sini. Ya, pindahkan itu ke sini, lalu kalian lakukan perkalian. Ingat nggak cara yang sebelumnya ini? Setelah kita mengalihkan kilogram kolom kedua sama harga jual kolom ketiga, kita akan ketemu total harga jual. Ingat nggak kalau cara yang barusan kedua tadi, kita lakukan proporsi ya. Nah, kalau cara yang ketiga, jangan. Kurangi dulu dengan biaya proses tambahan. Jadi, kurangi dengan, kalau yang ikan segar kan nggak butuh proses tambahan, berarti biarkan 0. Kalau yang ikan asap, dikatakan di slide sebelumnya tadi, membutuhkan 4.750 per unit. Dapat dari mana? 26362500. 4750 per unit
kali 5.550 unit. Ketemulah ini. Ikan kalengan juga demikian. Biaya proses tambahannya per unit 1.800, kita punya unitnya 3.700. Ya berarti 1.800 kali 3.700 kilo, ketemulah 6.660.000. Kolom keempat kurangi kolom kelima. Itulah definisi dari net realizable value, harga jual bersih yang diestimasi. Jadi 268.250 kurangi 0 sama dengan 268.250. Yang 172.050 kurangi 26362.500 sama dengan 145.687.500. Kolom keempat kurangi kolom kelima ya. Ikan kalengan 88.800 kurangi 6660 sama dengan 82.140. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya mungkin? Jadi, selanjutnya temukan proporsi harga jual. Proporsi harga jual itu dari harga jual bersih yang diestimasi tadi, kita jumlah dulu. 268.250 tambah 145.687.500 tambah 82.140, totalin dulu ke bawah. Temukan 496.077.500. Ikan segar kualitas 1, proporsi harga jualnya dapat dari 268.250 dibagi 496.077.500 kalikan 100%. Ingat, kalau di kalkulator ini bukan bulat 54%, aman pakai desimal ya, 0,5407 begitu. Kemudian ikan asap 145.687.500 bagi dengan 496.077.500 kalikan 100%, ikan kalengan juga demikian. Kalian boleh juga kalau sudah ketemu dua produk yang lain, menemukan 17%-nya biar cepat, 100 kurangi yang di atas-atasnya boleh. Kalau tadi mau pakai desimal, berarti 1 dikurangi 0,5, 0,2an itu tadi berapa. Langkah selanjutnya temukan alokasi biaya bersama berdasarkan proporsinya. Ikan segar tadi 54%-an, kalikan total biaya bersama 367.50, maka ikan segar akan mendapatkan alokasi 195 jutaan. Ikan asap 29% kali 367.50, maka ikan asap dapat alokasi 105 jutaan. Ikan kalengan 17% kali 367.50 dapat alokasi 59 jutaan. Kalau kedua cara yang sebelumnya tadi sudah berhenti sampai di situ teman-teman, kalian ketemu alokasi biaya bersama, jangan berhenti ya untuk metode ketiga. Sekali lagi, jangan berhenti untuk metode ketiga. Dari alokasi biaya bersama, lanjutkan sampai ketemu istilah total biaya. Total biaya itu, kalian harus menambahkan kolom ke-5. Jadi, kolom 8 ditambah kolom 5. Selain ada biaya bersama, ternyata kan ada produk-produk yang membutuhkan proses tambahan. Jadi, totalkan semuanya untuk biaya produksi kita. Bukan hanya biaya bersama, ada produk-produk yang memang harus ditambah lagi pakai proses lebih lanjut, diasapkan, dikalengkan tadi, sehingga untuk ikan segar nggak butuh proses apa-apa, 195 tetap 195. Kalau yang ikan asap, itu butuh proses tambahan 26362500. Tambahkan itu dengan 105944 ini. Kalian akan menemukan 132-an. Ikan kalengan 6660 tambah 59732, kalian akan menemukan 66392 ya. Yang diakui sebagai biaya produksi per unit dari yang kolom 9 dibagi yang kolom 2. Kalau saya tanya total biaya produksi per unit. Tapi kalau saya tanya total alokasi biaya bersama per unit, silakan kolom 8 yang dibagi kolom ke-2. Begitu. Selesai untuk metode yang